Ketua MK disomasi mundur. Putusan MK dianggap penyelundupan hukum. Ini sangat berbahaya. Pertama, mundur tidak mundurnya itu bisa ditentukan dua hal. Satu, faktor pribadi, kesadaran personalnya yang tinggi terhadap etik ya. Dia sadar betul bahwa keterlibatan dia ini tidak hanya soal apakah dia akan adil atau tidak adil. Tapi publik akan melihat kalau dia menjatuhkan putusan, maka marwah putusan itu akan dinilai tidak adil karena relasi kepentingan itu. Dia dengan sendirinya memilih mundur. Misalnya saya ingatkan bahwa Ketua MK pernah dilaporkan berbagai perkara, termasuk perkara soal sistem pemilu dan lain-lain, dan sampai hari ini perkara itu tidak pernah disidangkan. Jadi artinya kalau ada MK sudah disidangkan nih Ketua MK. Apalagi yang kasus yang beginian, saya yakin nuansa pelanggaran etiknya sangat kental dan mestinya akan disidangkan di MK. Bayangkan, semua dipertontonkan dengan telanjang. Bagaimana lembaga hukum tinggi yang seharusnya kita hormati bersama bisa dengan gampangnya mengutak-atik pasal untuk kepentingan sebagian golongan. Akhirnya muncullah sindiran-sindiran dalam bentuk kata-kata seperti mahkamah keluarga, mahkamah komedi, dan lain-lainnya. Runtuhnya kewibawaan institusi hukum kita membuat saya cemas. Dan saya yakin banyak orang yang juga cemas bahwa inilah bibit-bibit kerusuhan yang akan tercipta ketika terjadi perselisihan angka antar para kontestan pemilu. Apalagi yang harus kita percayai ketika negara saja sudah tidak bisa dipercaya. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Ini nggak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. MK semua dengan segala macam ya emosinya. Nah, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh ini harus disyukurin, bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu saudara-saudara ini yang melapor ini. Gitu loh. Jadi sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK yang membuat norma baru dalam syarat calon presiden dan wakil presiden terus memantik kritik. Bukan hanya dari elemen masyarakat sipil, kritik juga datang dari Yusril Iza Mahendra yang notabene salah satu ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Yusril menerangkan, meski saat ini berstatus Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang sudah menetapkan dukungan politiknya, dirinya tidak bisa melepaskan jati diri sebagai akademisi. Melihat keputusan MK, Yusril mengakui banyak kecacatan. Yusril menjelaskan, diktum putusan MK sangat problematik sebab diktumnya pasal menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Padahal jika ditelisik lebih dalam, hanya 3 hakim yang bersepakat dengan putusan itu. Dalam pandangan Yusril, concurring opinion yang disampaikan Hakim Eni Nurbangsih dan Daniel Yusmik masuk dalam dissenting opinion. Sebab yang disetujui keduanya adalah minimal berpengalaman sebagai gubernur. Jadi sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan itu. Bupati, wali kota, bisa nyapres, dan hanya 3 hakim yang setuju. Ujarnya dalam diskusi di Jakarta kemarin. Oleh karenanya, diktum tersebut dinilai bermasalah sebab 3 hakim bisa mengalahkan 6. Dalam kacamata hukumnya, MK telah melakukan kesalahan fatal. Saya kira ini bisa ada penyelundupan hukum di dalamnya. Bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusannya, jelasnya. Sebagai anggota koalisi KIM, Yusril menyebut akan menyampaikan pendapat itu kepada Prabowo Subianto. Namun jika Prabowo tetap memilih Gibran Rakabuming, dia siap mengikuti. Paling tidak, Yusril sudah mengingatkan. Pimpinan Komisi 2 DPR Republik Indonesia ikut merespon putusan MK. Wakil Ketua Komisi 2 Yanuar Prihatin mengatakan, putusan MK ini terkesan sangat dipaksakan, seperti mencari celah untuk akomodir cawapres tertentu. Kepentingan politik terasa lebih kuat ketimbang supremasi hukum, terangnya kemarin.
Menurutnya, batas usia minimal 40 tahun sama sekali tidak diatur dalam konstitusi. Bahkan, syarat-syarat lain pun bagi capres dan cawapres tidak ditegaskan dalam konstitusi. Ini artinya, konstitusi menyerahkan semua soal itu kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. MK memang tetap mempertahankan usia 40 tahun bagi capres dan cawapres sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun dengan menambahkan alternatif sebagai norma baru, menjadi jelas posisi MK bukan lagi penjaga konstitusi, tapi sudah tergelincir dalam kompetensi politik. Putusan MK menyebutkan bahwa syarat capres atau cawapres adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah norma baru yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Beber politisi PKB itu. Yanuar mengatakan norma baru itu bentuk kreativitas berpikir yang kebablasan, sehingga terkesan dipaksakan. Maka wajar saja tidak semua hakim MK menyetujui bulat putusan itu, karena dianggap aneh dan di luar nalar. 4 hakim menolak dan 5 hakim setuju. 2 hakim yang setuju itu pun membatasi kepala daerah yang dimaksud hanya selevel gubernur, bukan bupati atau wali kota. Dia mengatakan MK melampaui kewenangannya soal syarat capres atau cawapres yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Ini presiden buruk bagi kewibawaan dan kehormatan MK, ungkap Yanuar. Namun kata dia, putusan MK ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada pilihan harus dilaksanakan. Hanya saja putusan itu memerlukan revisi Undang-Undang Pemilu untuk menjadi pedoman KPU dalam pendaftaran capres atau cawapres. Yanuar menegaskan, waktu sudah sangat mepet. Pendaftaran capres atau cawapres dibuka 19 hingga 25 Oktober 2023. Sepanjang belum ada perubahan Undang-Undang Pemilu, maka putusan MK tersebut belum bisa dijadikan acuan. Maka KPU sebaiknya tetap berpedoman pada undang-undang yang masih berlaku. Kemungkinan besar, lanjut Yanuar, mekanisme perubahan Undang-Undang Pemilu akan ditempuh melalui Perpu. Presiden akan mengeluarkan Perpu untuk menindaklanjuti putusan MK. Perpu sebagai upaya yang paling mungkin ditempuh pemerintah. Presiden kan sudah biasa mengeluarkan Perpu, ungkapnya. Yanuar menegaskan bahwa Komisi 2 tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu sebagai tindak lanjut putusan MK. Sampai saat ini belum ada pembahasan di internal Komisi 2 untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Pimpinan Komisi 2 belum ada komunikasi, kami masih sibuk di dapil, tegas dia. Terpisah, protes keras juga disampaikan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI. Koordinator Media BEM-SI 2023, Regner Angga MHJ, mengungkapkan ada dugaan persekongkolan untuk melanggengkan kekuasaan. Ini terlihat jelas dari keputusan MK pada 16 Oktober 2023 tentang syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur boleh menjadi capres atau cawapres. Disetujuinya aturan tersebut dinilai seperti karpet merah untuk anak Presiden Jokowi mendapatkan kekuasaan. MK juga dinilai telah terjebak dalam pusaran politik yang sangat mencederai demokrasi dan konstitusi. Hal ini syarat akan persengkongkolan jahat antara lembaga eksekutif dan yudikatif demi mewujudkan politik dinasti, ungkapnya. Terlebih, Ketua MK yang menyetujui judicial review aturan percalonan capres-cawapres merupakan ipar Presiden Jokowi. Jadi sampai saat ini sudah terlihat siapa dalangnya, sambungnya. Menurutnya, rezim Jokowi seolah tak ada habisnya membuat masalah dan membuat masyarakat kecewa. Selama 9 tahun, berkuasa banyak tanah rakyat yang dirampas, kekerasan aparat yang tak terhentikan, pelanggaran HAM yang tidak tuntas pengusutannya, dan hal-hal lain yang merusak tatanan negara.